Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat komputer dimanapun berada. Konten hari ini tentang Microsoft Excel, yaitu bagaimana cara menghitung tahun tanggal lahir ya, atau mungkin menghitung waktu tunggu atau masa studi. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah mencari tutorial untuk menghitung umur. Nah, di sana kita menggunakan rumus date if ya. Menggunakan rumus date if. Akan tetapi rumus date if ini tidak semuanya itu ada, teman-teman. Maksudnya gimana? Contoh, di Excel yang saya gunakan ini itu tidak ada rumus date if, teman-teman. Jadi yang ada hanya date sama date value. Jadi kita tidak bisa menggunakan date if sebagaimana tutorial-tutorial yang lain. Nah, rumus date if ini itu bisa kita temukan di Microsoft Excel 365, yaitu satu paket dengan Microsoft 365, atau mungkin di aplikasi WPS, teman-teman. Jadi seperti yang saya gunakan ini, Microsoft Office 2013, dia tidak mempunyai rumus date if, atau mungkin karena memang saya yang belum mengaktifkan fitur itu ya, teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara menghitung masa studi ya? Ini saya contohkan untuk studi kasus masa studi ya. Jadi di sini ada tahun masuk dan ada tanggal lulus. Nah, untuk format tanggalnya kita buat seperti ini ya, teman-teman. Jangan dibuat dengan kalimat misalnya 1 September 2016, jangan seperti itu. Tapi dibuat dengan angka ya. Nah, untuk membuat angka itu kita tinggal blok saja sel mana yang menjadikan format tanggal. Kita pilih di menu home, kemudian tab number, kita pilih di sini sort date ya. Atau kita bisa klik kanan. Yang kita seleksi ini, kita klik kanan, kemudian format cell, number, lalu date. Nah, kita pilih yang angka seperti ini, ada tanggal, bulan, tahun ya. Harus seperti ini ya, karena nanti untuk bisa dikurangkan. Nah, untuk bisa mengurangi angka-angka itu, maka kita harus satu, mengambil nilai tahun, mengambil nilai bulan, dan mengambil nilai hari. Sehingga tahun dikurangi dengan tahun, bulan kurangi dengan bulan, hari kurangi dengan hari. Nah, untuk memunculkan atau mengambil nilai tahun dari format tanggal, itu caranya cukup mudah. Yang pertama, kita akan memahami dulu ya. Kita akan menampilkan tanggal hari ini ya, yaitu dengan rumus now, sama dengan now. Seperti ini, tutup kurung, now. Maka kita akan dimunculkan tanggal hari ini, bulan hari ini, tahun hari ini, jam dan jam hari ini. Dan format ini bisa kita ganti misalnya dengan short date atau long date dan sebagainya ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan tahun saja, maka kita tinggal mengganti rumus, teman-teman. Ini kita hapus sama dengan kita ambil tahunnya year, kemudian now, tahun dari waktu saat ini ya. Oke, ini kita tutup kurung, ini merah ini. Kemudian ada kurung lagi, kita tutup kurung lagi, enter. Loh, kok nggak muncul tahunnya? Oke, kita ganti dengan formatnya di sini menjadi number. Nah, maka akan muncul tahunnya. Loh, kok ada komanya? Ya, kita hilangkan komanya. Nah, ini cara memunculkan tahun saja. Begitu pula nanti dengan bulan. Kita ganti dengan month ya, dengan month. Enter seperti ini, bulan 9. Kalau hari ya kita ganti dengan day. Oke, day. Hari ini adalah hari tanggal 7 ya. Oke, nah dengan pemahaman ini maka kita bisa menghitung umur, masa tunggu, masa studi dan lain sebagainya, teman-teman ya. Yang kaitannya dengan waktu tanggal ya, terutama dengan tanggal. Oke, sekarang kita akan praktekkan di baris pertama ini atas nama Syahrul. Tahun masuknya 1 September 2016, lulusnya 2 September 2021. Oke, kita akan mencari berapa dia lama studinya. Ya, saya panjangkan dulu. Sama dengan tahun, year. Kemudian kita pilih tahun dari tanggal lulus ya. Tanggal lulus kita pilih seperti ini, kemudian kita tutup kurung, lalu kita kurangi dengan tahun masuknya. Nah, biasakan ketika kita merumuskan atau menuliskan rumus, di sini ada pilihan
kita pilih ya, kita pilih dengan double klik atau dengan klik tab ya. Kita double klik boleh. Jadi kita tidak menulis manual, tapi kita memilih sugesti yang sudah dimunculkan ya. Kemudian saya lanjut, year, sel D2 ya, karena tahun maksudnya di D2 ya, 2. Kemudian saya tutup kurung, kita enter dulu. Kok nggak muncul angka 3? Padahal 2021 dikurangi 2016. Oke. Jadi kalau nggak muncul angka 3 hasil pengurangan, maka formatnya diganti teman-teman. Kita ganti dengan number. Nah seperti ini. Dan komanya kita buang ya. Kita hilangkan menjadi seperti ini. Sehingga ketemu 5 tahun teman-teman. Lama sekali ya, 5 tahun ya. 5 tahun baru lulus. Lalu 5 ini kita akan berikan keterangan satuan ya. Kita berikan keterangan satuan tahun begitu. Kita tinggal menambahkan saja di belakangnya teman-teman. Ini kita kasih kursornya di paling belakang, lalu ketik tanda baca dan, kemudian petik 2 spasi tahun, spasi lagi supaya nanti bisa ada tambahan bulan ya. Kemudian tutup dengan petik 2 lagi, enter. Maka akan ada tulisan 5 tahun. Gimana, mudah ya? Nah sekarang kita akan tambahkan bulan. Oke, kita tambahkan bulan tadi rumusnya dengan month ya. Kita kasihkan kursor di paling belakang lagi. Kemudian kita kasih tambahkan dan lagi. Dan seperti ini. Kemudian kita ketik month, month, seperti ini. Month dari tanggal lulus, yaitu di sel E2 ya, karena ini tertutup maka saya ketik manual E2, kemudian dikurangi dengan month, sel D2 ya, sel D2, saya klik sel D2, kemudian kita kasih satuan atau keterangan dan lagi seperti ini, petik 2 spasi bulan ya, BLN saya singkat seperti itu, spasi lagi ya, seperti ini. Kita enter dulu 5 tahun 0 bulan ya, ketemu ya. Kemudian kita tambahkan hari. Oke, kita double klik rumusnya atau bisa ketik di atas di sini ya, di address bar di sini, formula bar ya. Kemudian kita tambahkan tanda baca dan lagi. Kalau untuk hari berarti D, kita cari yang D, tab, lalu E2 dikurangi dengan D, kemudian sel D2 tahun masuknya ya. Ini kan tertutup, maka saya ketik dengan manual D2 seperti ini, tutup kurung. Kemudian kita kasih tanda keterangan dan lagi petik 2 hari ya, HR. Kemudian tutup kurung. Nah, maka di sini akan muncul 5 tahun 0 bulan 1 hari. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal copy rumus ke bawah teman-teman. Nah, cukup mudah ya. Nah, di sini muncul ada 4 tahun min 1, artinya 4 tahun kurang 1 bulan teman-teman. 4 tahun kurang 1 bulan 18 hari, seperti itu ya. Ini juga 4 tahun kurang 2 bulan alias 3 tahun lebih 10 bulan. 3 tahun 11 bulan seperti itu teman-teman. Nah ini cara menghitung masa studi. Nah cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menghitung umur. Misalnya ini tanggal lahir, kemudian umurnya sekarang berapa ya? Ya berarti pembandingnya adalah tahun sekarang. Berarti 7 tahun kurang lebih ya. Nah untuk menghitungnya silahkan nanti dicoba dengan cara yang sama, yaitu dengan year now, kemudian month now, day now. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kita bagikan hari ini. Semoga bisa menjadi manfaat. Dan sampai bertemu di tutorial-tutorial Excel yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.